dibuat kebijakan dan rakyat diminta tunduk dan patuh dalam konteks itu. Sekarang sudah nggak zaman kebijakan yang top down, maka kebijakan-kebijakan yang partisipatoris, tanya dulu ke rakyatnya, apapun kebijakannya. Nah yang kedua, memang kita tidak bisa menutup mata. Ini kan bupatinya rada-rada agak sedikit menantang-nantang lah rakyatnya. Ada yang menyebut, ini sangat arogan betul ya. Ketika mengatakan, jangankan 5.000, 50.000 sekalipun yang mau demo, silakan. Saya tidak akan mundur selangkah pun. Itu statement yang khas elit di negara kita yang selalu menutup mata dan pikiran ketika ada orang protes dan demonstrasi. Ketika bilang tidak mau mundur satu langkah sekalipun, itu kan menantang secara tidak langsung. Artinya apa? Monggo Anda gaduh, monggo Anda itu demo, monggo Anda protes, tapi sebagai bupati, awak tak bakal mundur. Kan begitu jalan ceritanya. Wajarlah kemudian orang marah-marah. Ustadz, bagaimana adab kita menyapa, menegur pemimpin yang zalim, tidak amanah dalam memegang tampuk kekuasaan? Pertama, kita tinggal di negara demokrasi. Kita tidak tinggal di kerajaan Saudi Arabia, Mas Bro. Kita tinggal tidak monarki, raja mati naik anaknya. Kita tinggal di negara demokrasi. Cara menyampaikan aspirasi dalam demokrasi itu dua. Pertama, melalui parlemen, anggota legislatif, DPRD, DPR RI, DPD. Kalau mentok nggak bisa, maka melalui unjuk rasa damai, bukan dengan menghancurkan bangunan, mengotori jalan, bukan. Unjuk rasa itu adalah bagian dari menyalurkan aspirasi dalam demokrasi. Jadi kalau ada orang melarang unjuk rasa itu ya dikawal. Kita kan punya polisi, tentara, Satpol PP, dikawal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena unjuk rasa adalah bagian sepaket dari demokrasi. Jadi kalau ada orang melarang unjuk rasa, berarti dia tidak menerima demokrasi secara utuh. Masuklah kamu ke dalam demokrasi kafah. Katanya demokrasi, katanya demokratis, tapi unjuk rasa nggak boleh. Gimana ceritanya? Adapun ulama yang berani ngomong bicara face to face, qaulul haq inda sultanin jair. Ngomong, sampaikan. Ustadz Somad ngomong aja, kenapa Ustadz nggak mau ngomong langsung? Saya nggak mau ngomong langsung, nanti datang di foto, habis itu di-share, jadi pencitraan. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Man ra'a minkum mungkaran, kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Kalau nggak bisa, fabilisani, dengan lidah. Kalau tidak bisa, fabiqalbihi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu tidak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, apa guna lidahmu? Lidahmu akan ditanya. As-sakitu 'anil haqqi syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran diinjak-injak, maka sesungguhnya dia setan bisu. Kata Imam Abu Daqqaq, Abu Ali Ad-Daqqaq. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Pernahkah Anda dengar kisah? Pernahkah menyaksikan dengar kisah tentang seorang penguasa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim? Jadi ada seorang penguasa, pemimpin, fokus, dia manusia, diamanahi oleh Allah dengan kepemimpinan, ada giliran kepemimpinan. Baik. Seharusnya karena dia ini manusia, walaupun dia penguasa, karena punya sifat manusia dan fitrah manusia itu baik, seharusnya kepemimpinan ini digunakan pada yang baik-baik untuk melayani masyarakatnya, memberikan putusan-putusan yang baik. Tapi di sini kemudian tiba ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan dia menganggap bahwa dia yang paling kuasa, sehingga dia memaksa rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Diutuslah Nabi Ibrahim untuk meluruskan sikap penguasa ini. Apa yang terjadi? Terjadi dialog di sini. Awas, ini adab yang pertama, ada dialog di sini. Dan kalimat yang menarik, awas, hati-hati ya, hati-hati. Nanti barangkali ibu bisa membutuhkan itu, atau teman-teman saat di kantor misalnya lihat pemimpin keliru, penguasa salah, atau dalam konteks kepemimpinan. Apa yang terjadi di Quran? Ini kalimat yang paling indah. Ketika ada seseorang melakukan kesalahan, bahkan terjadi pada seorang penguasa, maka tidak ada satu ayat pun disebutkan di Quran untuk mencela. Itu nggak ada. Silakan Anda cari. Anda cari banyak penguasa di dalam Al-Quran.
Ya maaf, ada Fir'aun misalnya, ada raja-raja yang lain seperti Namrud dan sebagainya. Tapi ketika mereka salah, yang terjadi pertama kali itu bukan celaan. Tidak ada ayat yang mengatakan cela dia, hina dia, bully dia, itu enggak ada. Yang terjadi adalah Allah utus seorang Rasul memberikan manhaj, berikan nasihat yang baik, diskusi dalam kebaikan, beri masukan. Barangkali dia keliru itu bukan karena dia niat sengaja untuk keliru, karena ada jalan yang ditempuh itu salah yang harus diluruskan. Maka datanglah Nabi Ibrahim berdiskusi, dan kalimat diskusinya indah. Lihat kalimatnya, bukan jidal, bukan debat biasa, tapi alam tara ilal ladzi hajja, menggunakan kalimat hajj dari kata hujjah. Hujjah itu alasan yang dikemukakan dengan argumentasi yang jelas. Dalil, argumen. Jadi ini adab ya, kalau antum punya teman misalnya beda pendapat dengan antum, kalau ingin menyelesaikan jangan saling cela. Gak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Anda misalnya mempraktekkan nih ibadah, ada yang turun dengan lutut duluan, ada yang telapak tangan duluan, ada yang takbirnya misalnya tangannya di sini, ada yang sejajar dengan telinga, ada yang ketika ingin tidak tangannya kobed ke sini, ada yang diam begini. Kalau Anda melihat sesuatu berbeda terjadi, gak ada ayat di Quran untuk saling mencela. Quran kitab kebaikan, penuh dengan cinta. Begitu terjadi sesuatu, ayo coba duduk bersama diskusikan. Dan diskusinya bukan debat ingin saling unggul, bukan. Tapi menampilkan argumentasi yang bisa diterima dan memudahkan untuk diamalkan. Itu poinnya. Jadi kalau kemudian Anda terjadi perbedaan pendapat, tiba-tiba saling mencela, tiba-tiba ada yang saling menyakiti, berarti Anda telah keluar dari ketentuan Al-Quran. Ada yang salah di sini. Yang paling menarik kalau Anda mengatakan saya ingin ikut Quran, saya ingin ikut petunjuk Nabi, tapi cara Anda mempraktekkan justru tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Ini satu hujjah. Fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala. Lihat kalimatnya, idh qala Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim, kalau Anda mengaku Tuhan, silahkan bedakan dengan Tuhan saya. Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Anda punya apa? Maka orang ini berkata, ana uhyi wa umit. Muncul kesombongannya. Ini isyarat pertama bahwa, mohon maaf, kadang-kadang orang yang merasa tinggi itu tidak seketika bisa diluruskan. Tidak seketika bisa diluruskan. Jadi orang ini ketika diluruskan oleh Nabi Ibrahim, Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Anda bisa atau enggak? Dia langsung tiba-tiba merasa tinggi. Ana uhyi wa umit, saya juga bisa. Dia hadirkan dua orang, dia bawa pedangnya. Nih saya tunjukkan, yang satu dieksekusi. Nih, saya matikan yang ini, saya hidupkan yang ini. Ini isyaratnya bukan ada orang-orang bisa mematikan, menghidupkan, bukan. Tapi poin Quran di sini ingin menjelaskan, kadang-kadang memberikan penjelasan kepada orang tidak semudah yang kita harapkan. Ada orang ketika diterangkan tiba-tiba langsung merasa tinggi. Ini saf sedang, mohon maaf ya, kosong. Tiba-tiba masuk orang sholat, jaraknya jauh sekali begini. Anda ingin ajak. Biasanya mohon maaf, kalau sesama makmum, levelnya sama, litingnya sama, walaupun usia berbeda, itu tidak mudah untuk diingatkan. Pak, mari kita luruskan Pak, rapat. Saya yang rapat ke sana atau Bapak yang ke sini, supaya saf kita lurus, rapat, setannya nggak masuk. Kamu siapa? Ngajak-ngajak saya. Kamu kan baru di sini. Saya sudah 10 tahun di sini, Masya Allah. Padahal masjidnya baru 5 tahun. Kadang-kadang susah. Nah, apa yang terjadi? Manhajnya dari Nabi Ibrahim bukan marah. Disalah karena nggak mau saja, geser begini, geser lagi, geser begini, geser lagi. Akhirnya diinjak misalnya begini itu. Itu nggak boleh. Nggak ada ayat yang berkata begitu. Apa yang terjadi? Terusannya munculkan dengan hujah yang baru dengan kalimat yang sabar. Lihat kalimatnya. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Datangkan hujah yang baru. Kalau kamu mematikan, menghidupkan seperti ini, Tuhan saya bisa menerbitkan matahari di timur, kemudian menenggelamkan di barat. Kalau Anda Tuhan, coba balikin. Terbitkan di barat, kemudian tenggelamkan di timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka kesulitanlah dia untuk menjawab. Kesulitanlah dia kemudian untuk menjawab. Ini manhaj kepada kita. Kalau kita berdialog dengan orang-orang yang sekiranya punya kesetaraan dalam ilmu, Anda bisa berkonsultasi dengan orang yang lebih tinggi dibandingkan Anda. Jangan mempertahankan pendapat yang tidak tepat. Yang paling aneh, ini murid belajar di sini, ini murid belajar di sini, sama-sama murid, belum paham juga dengan inti bahasan, sama-sama berselisih, padahal gurunya biasa-biasa aja. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang tidak tepat, kemudian Anda kebingungan, tanyakan pada orang yang paham. Jelas di sini? Nah, itu poinnya.